Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayuni, NIM 612012300011, kelas RA1, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS MK Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis dengan tema Mengelola Keragaman pada Organisasi. Dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Yang pertama di sini ada keragaman dalam organisasi. Keragaman menjelaskan bentuk utama dalam keragaman tenaga kerja. Dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang beragam, dalam berbagai karakteristik dan perbedaan individu yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Selanjutnya di sini ada keragaman dalam organisasi. Yang pertama, keragaman level permukaan atau surface level diversity adalah perbedaan dalam atribut yang mudah diidentifikasikan seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, atau kecacatan, yang tidak selalu mempengaruhi pemikiran atau perasaan orang, tetapi dapat menyebabkan stereotip tertentu. Yang kedua ada keragaman level dalam atau depth level diversity, perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan preferensi kerja yang berbeda menjadi lebih penting untuk menentukan kesamaan seiring lebih mengenal orang lain. Selanjutnya ada karakteristik biologis. Yang pertama ada umur. Pekerja yang lebih muda mungkin lebih mahir dalam teknologi, sementara pekerja yang lebih tua memiliki pengalaman dan komitmen terhadap kualitas yang berharga. Yang kedua ada jenis kelamin. Meskipun stereotip tradisional, penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam kemampuan memecahkan masalah atau kemampuan lain. Yang ketiga ada ras dan etnis. Diskriminasi berdasarkan ras masih menjadi masalah yang nyata di tempat kerja, dengan anggota ras minoritas yang seringkali menghadapi perlakuan tidak adil dan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, disabilitas. Prasangka negatif pemberi kerja terhadap orang-orang disabilitas membuat penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan, dan beberapa pekerjaan membutuhkan kondisi yang tidak dapat diakomodasi oleh penyandang disabilitas. Misalnya, hukum dan akal mengakui bahwa seseorang yang buta tidak dapat menjadi supir bus. Selanjutnya di sini ada kemampuan dan peran disabilitas. Ada peran disabilitas. Kemampuan setiap individu yang berbeda, baik kemampuan tambahan sedikit teks isi pun fisik maupun kemampuan intelektual, dapat dipertimbangkan dalam keputusan perekrutan dalam organisasi. Tapi kondisi disabilitas seseorang mengurangi kesempatannya untuk mendapat pekerjaan yang sama dengan orang lain dengan kondisi normal secara fisik. Diskriminasi cukup sering mereka dapatkan atas dasar disabilitas. Masalah tersebut bisa menjadi satu formulasi kebijakan di tempat kerja terkait keragaman dari sisi status disabilitas. Selanjutnya, kemampuan fisik. Beberapa pekerjaan membutuhkan kemampuan fisik yang kuat, sementara yang lain lebih mengutamakan kemampuan intelektual. 9 kemampuan fisik dasar meliputi kekuatan dinamis, kekuatan otot, kekuatan statis, kekuatan eksplosif, fleksibilitas memanjang, fleksibilitas dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan, serta stamina. Slide selanjutnya, kebijakan peluang kerja yang sama. Landasan hukum. Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tanpa diskriminasi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur hak-hak pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjamin hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang sama dalam dunia kerja, termasuk kesempatan untuk berpartisipasi dalam kepegawaian baik di sektor pabrik maupun swasta.
Dan di sini ada perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Seringkali penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Akibatnya, undang-undang ini memberikan perlindungan khusus. Yang pertama, kesempatan kerja. Setiap tenaga kerja, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, perlakuan adil. Pekerjaan berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari pengusaha tanpa memandang kondisi fisik atau mental mereka. Yang ketiga ada akomodasi yang layak. Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan alat dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Di sini ada tantangan dalam implementasi. Yang pertama, stigma sosial. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap kemampuan penyandang disabilitas yang dapat menghalangi mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Banyak perusahaan yang masih kurang memahami pentingnya inklusif dan keberagaman di tempat kerja. Yang ketiga, akses infrastruktur. Banyak tempat kerja belum menyediakan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Di sini ada langkah-langkah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang pertama, edukasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi dan hak-hak penyandang disabilitas. Yang kedua, pelatihan khusus. Memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai cara mendukung rekan kerja penyandang disabilitas. Yang ketiga, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggan hak-hak pekerjaan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memicu kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, gaji dan kompensasi. Yang kedua, lingkungan kerja. Yang ketiga, hubungan sosial. Yang keempat, kesempatan untuk bekerja. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab. Yang keenam, ada keamanan kerja. Yang terakhir yaitu di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah organisasi mendapat banyak keuntungan dari keragaman, seperti peningkatan inovasi, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Organisasi yang mengelola keragaman dengan baik dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam dan menangani tantangan bisnis dengan lebih baik. Untuk mengelola keragaman dengan baik, organisasi harus menerapkan strategi yang inklusif seperti rekrutmen, pelatihan, dan pengembang. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.